Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, yakni sekarang masuk ke dalam hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar juga beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami, muncul seseorang, rajulun, laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya itu sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak tampak pada orang tersebut bekas mengadakan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satu orang pun di antara kami yang kenal orang itu. Siapa dia? Tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia itu lututnya itu disandarkan atau dipertemukan dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan meletakkan tangannya di paha. Ini meletakkan tangan di paha ada dua, ada yang mengatakan di paha Nabi, ada yang mengatakan di pahanya sendiri. Maka yang lebih pantas dan lebih sopan, yang lebih tepat adalah di pahanya sendiri. Wa qala, dan orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Wa qala, Rasulullah SAW bersabda, baginda Rasulullah SAW, al-Islam, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji kalau engkau mampu untuk melakukannya. Qala sadaqta, kata orang itu, benar engkau. Fa'ajibna, kami heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran dengan orang itu, dia yang bertanya, lalu kata orang itu, qala
Baik, kita lanjut. Qala, kata orang itu, fa akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Qala, bersabda baginda Rasul, an tu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yawmil akhir, dan kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kau beriman kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Qala, kata orang tadi, shadaqta, engkau benar. Qala, berkata para sahabat, kata orang tersebut, fa akhbirni anil ihsan, beritahu kepadaku tentang ihsan. Qala, bersabda baginda Rasul, an ta'budallah, kau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala, kata orang itu lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Qala, bersabda baginda Rasul, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, kata orang itu, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kasih tahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, bersabda baginda Rasul, an talidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan majikannya. Wa antara al-hufata, dan kau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tak beralas kaki, al-urata, tak menggunakan pakaian, al-alata, miskin. Kemudian qala, ri'a asy-syai, Rasulullah SAW, pengembala kambing, wahai Umar, pengembala, yatawalluna, siapa yang bertanya? Qultu, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, bersabda baginda Rasul, innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum, dia datang untuk kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama terhadap kalian. Hadis rawahu Muslim. Jadi hadis dari Umar bin Khattab. Jadi ini hadis sangat penting, meliputi semua amal dan perkara di dalam hidup. Kalau di dalam Al-Quran itu ada Al-Fatihah, Ummul Quran, maka di dalam hadis ini Ummus Sunnah, ini dia. Karena di dalam hadis ini mencakup semua urusan iman, urusan Islam, urusan ihsan. Apalagi urusan di dalam beragama kita kecuali 3 perkara, iman, Islam, dan ihsan.
Kalau orang bagus imannya, Islamnya, ihsannya, mesti bagus itu, mesti masuk surga itu. Dan untuk bagus iman, Islam dan ihsan itu harus dimulai dengan iman yang bagus. Baru dia bisa beramal dengan amal yang bagus. Kalau sudah dia beramal dengan amal yang bagus, nanti muncul terakhir akhlak yang bagus. Kalau sudah sampai ihsan, itu sudah tidak ada lagi. Itu tidak penting lagi siapa di belakangnya. Mau mertuakah di belakangnya, mau calonkah di belakangnya, itu tidak penting. Sebab dia membacanya adalah karena Allah. Dan ini yang diinginkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hadis yang penting. Dan hadis ini mutawatir karena diriwayatkan dari 8 orang sahabat. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kandungan hadis yang pertama, ketika malaikat Jibril datang, dia bagusi pakaiannya itu, pakaiannya putih, bersih. Maka kalau kita hadir ke dalam majlis, kalau kita ingin menuntut ilmu, itu pakaian kita harus bagus, bersih. Berangkat ke majlis, baju kaos. Ada pulang tulisannya, pilihlah nomor. Ada tulisan pilihlah nomor sekian. Itu di hadiah majlis. Apalagi waktu sholat. Maka kalau kita hadir ke masjid, itu pakailah pakaian-pakaian kita yang paling bagus, paling baik. Masa menghadap Allah pakai pakaian pilih nomor aku? Nanti yang di belakang itu sholatnya nggak karu-karuan itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya pilih aku itu. Jadi harus bagus. Pakaian kita yang bagus, hadir ke dalam majlis, gunakanlah pakaian yang baik, pakaian yang bersih. Baunya enak juga. Bau sambal. Bau sambal 2 minggu. Setengah mati teman di sebelah nahan nafasnya itu. Mengap-mengap orang di sebelah itu. Itu sudah pakaian kita bersih, pakaian kita bagus, rapi, kemudian baunya enak juga ke majelis. Ini adab nih. Bagaimana malaikat Jibril datang menghadap baginda Rasulullah SAW dalam pakaian yang bersih, putih, bersih. Kenapa itu? Sebab baginda malaikat Jibril sedang mengajari umat Nabi Muhammad bukan hanya urusan iman, Islam dan ihsan, tapi juga bagaimana kita perhatikan beliau hadir ke dalam majelis tersebut. Pakai baju yang bersih. Syukur kalau ada putih. Kalau tak ada putih, tak apa-apa lah. Yang polkadot nama baju itu. Yang penting bajunya bagus, rapi, enak. Itu kalau kita adab kita untuk menghadiri satu majelis. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu, dan diharapkan dan berusahalah kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik di hadapan para ulama, di hadapan orang alim, di hadapan orang soleh, di hadapan ustadz, di hadapan kiai. Berlakulah sopan, karena malaikat begitu datang itu sopan. Bahkan beliau meletakkan tangannya di atas pahanya. Diadu, artinya lututnya itu dipertemukan dengan lutut baginda Rasulullah SAW. Kalau kita duduk di majelis, memang usahakan untuk dekat dengan orang yang menyampaikan. Ini duduk di majelis, gimana dia duduk? Sono, pojok. Jangan di pojok situ mas duduknya, tenggarong seberang sekalian. Duduk pojok sana, pojok sana. Bagaimana majelis? Adab kita bermajelis seperti yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril, dekatlah dengan orang yang menyampaikan. Sebab kalau kita dekat dengan orang yang menyampaikan, bukan hanya dekat saja, perhatian kita bagus. Kalau jauh ngobrol sorangan dia. Dekat begini aja kadang-kadang bisa ngobrol sorangan, apalagi di pojok sana. Itu tidak bagus. Perhatian kita bagus biasanya. Kenapa? Dekat. Bukan hanya itu saja, orang yang dekat dengan yang menyampaikan itu biasanya hatinya juga dekat.
Itu penting. Itu yang diajarkan di dalam hadis ini. Kandungannya yang pertama seperti itu. Kita harus menggunakan pakaian yang sopan untuk hadir ke dalam majelis, dan kita harus bersikap dengan sikap yang sopan ketika kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mendengarkan petuah dan pelajaran agama. Itu harus dengan dalam keadaan yang sopan. Karena malaikat Jibril itu datang dengan penampilan yang baik dan sikap yang baik. Itu adab yang pertama. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang kedua, malaikat Jibril mengajarkan tentang Islam. Apa itu Islam? Islam artinya tunduk, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, menunaikan sholat. Nah, ini yang penting ini. Anak-anak muda begini jangan tinggalkan sholat. Jangan gara-gara sibuk kuliah sholat ketinggalan, terbengkalai. Lebih baik terbengkalai kuliah daripada terbengkalai sholat. Tapi paling baik lagi tak terbengkalai kuliahnya dan tak terbengkalai sholatnya. Sholatnya dijaga, kuliahnya semester 14. Satu semester lagi sadaqallahul azim itu. Jadi kuliahnya jangan sampai terbengkalai, apalagi sholatnya. Itu mahasiswa yang baik itu. Mahasiswa teladan begitu itu. 4 tahun dia punya target, selesai S1. Berikutnya 3 tahun. 3 tahun ke 4 tahun? 2 tahun selesai S2-nya. Habis itu baru silahkan berpikir mau menikah atau tidak mau menikah. Tapi Rasul tidak suka dengan orang yang tidak menikah, membujang sampai tua, jabuk, lapuk, basi. Yang bagus itu membujang. Jadi kalau sudah itu menikah itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, tergantung. Yang wajib siapa? Pertama, orang punya duit, mampu memberi nafkah untuk dirinya dan pasangannya. Yang kedua, tegangannya tinggi. Iya, dikhawatirkan konslet itu, maka wajib dia menikah itu. Yang sunnah siapa? Dia punya kemampuan, tapi masih sanggup menjaga hawa nafsunya, dan dia punya tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Nah, itu dia sunnah saja itu. Yang haram siapa? Dengan tujuan untuk menyakiti. Nikah dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya, atau menikah salah pasangannya, haram hukumnya. Berangkat haji, duitnya mampu, pulang rumah digadai, itu tidak mampu. Yang paling penting apa? Mampu kesehatannya, dan mampu yang paling penting lagi, mampu ilmunya. Kebanyakan orang berangkat haji umroh, ilmunya tak punya, duitnya ada. Begitu berangkat, ya pokoknya sekedar berangkat. Orang keliling juga. Berapa kali? Nggak tahu, pokoknya ku ikut aja. Sekalinya sudah berapa kali? Sudah 8 kalinya keliling. Orang tawaf 7 kali, punya ilmunya. Apa rukunnya? Nggak tahu rukun-rukun Pak Ustadz, yang penting ikut aja. Kemana imam berangkat kita. Imam gosok juga dia. Habis dinding Ka'bah kainnya digosok aja. Apa yang digosok di situ? Kenapa penyebabnya? Ilmunya tak ada. Yang paling banyak begini, dia siap duitnya, siap sehatnya, tapi tidak siap ilmunya. Yang paling penting sebenarnya adalah siap ilmunya. Tapi kalau siap ilmunya, kada ada duitnya, tidak bisa berangkat juga. Jadi kalau begitu siap semuanya, ilmunya, duitnya, kesehatannya, lengkap semuanya.
Ini Islam. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini disebutkan tentang iman. Apa itu iman? Iman artinya pembenaran, pengakuan. Pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan yang pertama adanya Allah. Yang kedua adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu laki-laki, tidak ada malaikat perempuan. Di Indonesia ada malaikat perempuan. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, tidak makan. Sesungguhnya malaikat itu tidak berjenis, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kebanyakan munculnya dalam bentuk laki-laki dan tidak mempunyai keturunan. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang wajib kita imani 10. Cuma jumlahnya hanya Allah saja yang tahu berapa banyak jumlah malaikat. Sama dengan jumlah nabi. Yang wajib kita imani 25, tapi jumlahnya lebih daripada 25. Yang tahu hanya Allah. Kemudian iman itu percaya kepada kitab-kitab. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, ketika turun Al-Quran, itu 3 kitab itu sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Berarti yang paling lengkap, paling baik adalah Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran bercerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Daud, dan tentang Nabi Isa. Dan semua Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu ajarannya tetap mentauhidkan Allah yang esa. Allahnya tidak pernah salah, tidak pernah beda. Allahnya tetap sama, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Mulai di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil serta Al-Quran, itu tetap Allahnya sama, tidak ada yang beda. Kemudian beriman kepada Rasul. Kemudian adanya hari akhir, adanya qada dan qada, baik yang baik maupun yang buruk. Untuk apa qada dan qadar? Supaya kalau dapat kita bersyukur, kalau lepas kita bersabar. Jangan kalau lepas bunuh diri. Sudah setengah mati diincar, sudah pulang ditembak macam-macam, terakhir diambil orang juga, putus asa. Kenapa dia putus asa? Gara-gara putus cinta. Akhirnya apa? Gantung diri, bunuh diri, minum baygon, terjun dari tingkat 10. Apa dia bilang? Tak ada lagi harganya aku hidup di dalam kehidupan, tak berguna. Seorang yang kucintai sudah berangkat dan hilang dari sisiku, tak ada guna lagi aku hidup di atas dunia ini. Tempe bongkre. Dikira manusia hanya satu aja di atas permukaan bumi. Banyak perempuan, banyak laki-laki. Kenapa kau bingung? Bila kau tak diterima oleh satu orang, kau cari yang lain. Memang hanya dia sajakah di atas permukaan bumi ini? Cinta mati bosan. Kenapa sebabnya? Dialah segala-galanya di dalam hidupku. Lalu kau tempatkan Tuhanmu di mana? Kalau dia segala-galanya di dalam hidupmu, lalu kau tempatkan Allah di mana? Di dalam hatimu. Bila manusia sudah banyak masuk ke dalam hatimu, maka tidak ada tempat bagi Tuhanmu untuk mampir di dalamnya. Bila kau biasakan hatimu untuk masuk Allah ke dalamnya, maka manusia di dalam hatimu hanya sekedar beribadah kepada Tuhanmu. Manusia itu alat untuk beribadah. Kita ketemu dengan seorang laki-laki, ketemu dengan seorang perempuan, itu adalah media, alat bagi kita untuk sampai kepada Allah, bukan untuk menikmati kehidupan ini. Seolah-olah dunia ini bahagia bila kita bersamanya. Cobalah lihat kalau sudah menikah. Manusia paling sempurna adalah manusia sebelum dia akad nikah.
Kaulah segala-galanya, kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah pelita di dalam hidupku. Itu itu sebelum menikah itu. Begitu sudah mulai ijab kabul, masih manis itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih manis. Bulan keempat mulai berkelahi bukannya berdua itu. Mulai sudah diketahuan ternyata tidak sealur dan tidak sejalur. Ternyata berbeda, jauh panggang dari api. Setelah kau dapatkan dan setelah berlalu bersamamu, maka kau tidak akan pernah membayangkan sebelumnya. Yang kau bayangkan indah di dalam benakmu, maka akan tampak pahit di dalam kenyataanmu. Baru tahu. Kau menikah bukan untuk mencari kesempurnaan daripadanya, tapi kau menikah adalah untuk saling menutupi kekurangan dari setiap pasangan yang kau dapatkan. Apa yang sahsi-sahsi di dalam benakmu? Pangeranku. Di dalam benakmu itu, permaisuriku. Tunggu aja 3 bulan, mulailah kaulah budakku. Kaulah racunku, kaulah penghambatku. Mulai muncul sudah. Kenapa? Manisnya sudah hilang. Habis manis, sepah dibuang. Itu sudah kelakuan manusia. Makanya banyak orang setelah berumah tangga 20 tahun, apa dia bilang? Menyesal aku pilih dia. Padahal dulu dia tidak pernah menyesal sedikit pun juga. Justru dia menyesal kalau tidak mendapatkan dia. Setelah 20 tahun aku menyesal, kenapa aku dapatkan dia? Kemarin 20 tahun kemana mas? Apa manusia ini? Makanya saya bilang, saya sering sampaikan, siapa-siapa yang hendak mencintai manusia, kalau dia belum bisa mencintai Tuhannya, dia tidak akan pernah sanggup untuk mencintai manusia. Jika Tuhannya saja dia tidak cintai, bagaimana dia sanggup untuk mencintai makhluk? Maka kalau kau ingin mencintai manusia, belajarlah untuk mencintai Tuhanmu. Ketika kau sudah mencintai Tuhanmu, kau tidak akan sanggup melihat dia menderita. Dan siapapun, jangankan istrimu, orang lain saja kau tidak akan sanggup melihat dia menderita di dalam hidupnya. Kenapa? Karena cintamu kepada Allah itu menunjukkan cintamu kepada semua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Ini I love you, I love you. 3 bulan habis itu tidak ada lagi keluar I love you-nya. Langsung racunku, racunku. Kemudian yang keempat, melalui pelajaran di atas kita paham bahwa iman dan Islam adalah 2 hal yang berbeda. Maknanya juga berbeda. 2 hal itu, iman dan Islam. Keduanya itu saling melengkapi. Walaupun berbeda, maknanya berbeda, tapi iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Dia saling melengkapi. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak dilancarkan, tidak menjalankan ajaran Islam. Tidak sempurna ajaran Islam kalau dia tidak berangkat daripada keimanan yang benar kepada Tuhannya. Iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga Allah seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kan kita tidak bisa melihat Allah. Tapi orang yang sudah sampai pada makom ihsan, walaupun dia tidak melihat Allah, dia punya keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah pasti melihatnya. Allah pasti melihat kita. Kalau Allah pasti melihat kita, saya tanya, di mana tempat kita untuk berbuat dosa lalu Allah tidak melihat kita? Orang yang sampai makom ihsan, maka iman dan Islamnya mesti bagus. Kenapa? Sebab dia sholat, dia ibadah, dia bukan karena orang, bukan karena manusia, tapi benar-benar karena Allah. Orang yang sudah sampai pada makom ihsan, maka takwanya baik di dalam keramaian maupun kesunyian itu sama, nggak beda. Seorang guru punya murid, dan murid ini sangat disayangi oleh gurunya dibandingkan dengan murid-murid yang lain, sehingga menyebabkan murid-murid yang lain protes kepada dirinya.
Wahai guru, kenapa murid ini dilebihkan ketimbang kami? Kata guru, sesungguhnya dia memang punya kelebihan dibandingkan dengan kalian. Lalu guru ini hendak membuktikan bahwa ternyata tidak salah sang guru memberikan perhatian yang lebih kepada dirinya. Lalu guru ini memberikan semua muridnya 1 ekor burung plus pisau untuk disembelih. Pesan guru apa? Sembelihlah burung ini di mana tidak ada satupun orang yang melihat ketika engkau menyembelihnya. Berangkat semua muridnya. Ada yang berangkat ke dalam gua, lihat kanan kiri, muka belakang tidak ada orang, sembelih. Ada yang di belakang batu besar, di belakang pohon besar. Aku sudah mencari semua tempat dan tidak aku temukan satu tempat pun di mana Allah tidak melihat apa yang ku kerjakan. Makamnya ihsan. Orang kalau sudah sampai makam ihsan, di dalam kesunyian dia sholat tetap bacaannya sama. Tapi kalau enggak, beda. Ada mertua di belakang, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Luar biasa bacaannya. Giliran sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, kedua, qul huwallahu ahad terus. Assalamualaikum, hilangnya orangnya. Gak ada orang masalahnya. Dikira Allah tidak melihat apa yang dia kerjakannya. Orang yang sampai makom ihsan, dia akan tetap sholatnya di tengah keramaian ataupun di tengah kesunyian sama aja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Ini sudah sampai makom ini. Dia akan bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Kenapa dia bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada? Sebab dia yakin di mana saja dia berada Allah melihatnya. Allah memantaunya sama orang. Kalau di kantor dipasang CCTV, itu mesti kerjanya anak buah bagus itu. Kenapa? Ada CCTV. Kalau orang sudah sampai pada makom ihsan, maka dia akan berhati-hati dan akan membagusi semua pekerjaan di dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dia merasa bahwa Allah senantiasa memantaunya. Itu kalau sudah sampai makom ihsan. Kemudian selanjutnya, lewat nih kita ini ceramahnya nih. Panjang memang ini. Tentang tanda-tanda kiamat. Berikutnya adalah tentang tanda kiamat. Apa itu tanda-tanda kiamat? Yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, tanda-tandanya budak melahirkan majikan. Budak melahirkan majikan. Yang pertama, orang tua melahirkan anak. Nanti anak yang merintah mamaknya, bapaknya. Ini budak. Yang jadi budak siapa? Mamaknya. Yang melahirkan siapa? Mamaknya. Budak melahirkan majikan. Walaupun ada juga yang mengatakan, penafsiran daripada hadis ini, ada juga yang mengatakan budak melahirkan majikan memang ada pembantu yang dihamili oleh tuannya. Lahir anak. Ada dua. Ada yang mengatakan memang nanti seorang majikan menghamili daripada pembantunya, daripada nanti lahirlah anak. Ini budak melahirkan majikan. Anak siapa? Anak tuannya. Tapi yang paling tepat apa? Orang tua melahirkan anak dan anak durhaka sama orang tuanya. Ini paling banyak zaman sekarang. Tidak heran ada anak membunuh orang tuanya. Gara-gara ditegur orang tuanya, bunuh. Gara-gara minta handphone tidak dibelikan, bunuh orang tuanya. Zaman sekarang budak melahirkan majikan, anak-anak durhaka di dalam kehidupan. Itu tanda kiamat. Bila budak sudah melahirkan majikannya. Jadi anak-anak melahirkan anak-anak yang durhaka di dalam kehidupan. Dan banyak yang lainnya. Termasuk orang sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Di Arab Saudi itu berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Bangunan tinggi terakhir berapa jaraknya? 1 kilometer.
1 kilo itu berarti 1000 meter. Sebelumnya Buruj Al Khalifah itu 800 meter. Nanti akan ada lagi bangunan yang lebih daripada itu. Orang berlomba-lomba terus mendirikan bangunan. Kemudian adab akhlak di dalam kehidupan, krisis moral sudah mulai luar biasa. Orang sudah tidak menggunakan pakaian yang bagus, terbuka atas, terbuka bawah. Zaman sekarang semakin banyak kita temui perempuan-perempuan keluar malam sampai jam 4 subuh. Saya ngisi ceramah kuliah subuh, pakai baju kaos, pakai baju takwa, pakai jaket, pakai sorban lagi saya lilit, pakai helm lagi saya tutup. Dia terbuka atas, terbuka bawah, tipis lagi bajunya. Saya pikir kulit apa ini perempuan ini? Dan kemana ibunya, kemana orang tuanya? Kenapa dibiarkan dia bermalam-malam seperti itu? Keluar jam 4 subuh baru dia pulang ke rumahnya. Ini krisis moral. Ini yang merusak generasi-generasi berikutnya. Bila generasi-generasi dibangun oleh ayah dan bunda yang tengah malam dia masih di tempat hiburan malam, apa yang bisa diharapkan dari ayah dan bunda seperti itu? Apa yang diajarkan kepada anaknya? Mudah-mudahan kalian tidak termasuk yang demikian. Karena memang saya belum pernah ketemu dengan kalian. Kemudian etika bertanya, seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. Dia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Etika di dalam bertanya. Malaikat Jibril bertanya tentang apa? Tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya malaikat Jibril sudah tahu, tapi kenapa dia tanya? Untuk mengajari orang lain. Kadang-kadang ada teknik bertanya di tengah-tengah majelis yang kita sebenarnya tahu, tapi tujuan kita bertanya adalah supaya orang lain tahu. Boleh. Kemudian metode tanya jawab. Pendidikan modern mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil. Jadi metode pendidikan, kalau kau menjadi guru nanti tanya jawab. Tanya jawab itu bagus untuk mengajari anak-anak kecil. Itu metode tanya jawab, walaupun sebenarnya kita tidak tahu, tapi kita bertanya untuk apa? Supaya dia menjadi tahu. Itu baik untuk kita terapkan. Ini hadis ini banyak mengajari kita berbagai macam hal di dalam kehidupan, agar kita semuaan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa disampaikan pada hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari daripada hal-hal yang disampaikan. Semoga kita bisa gunakan di dalam kehidupan. Apa yang baik pakai, apa yang tidak baik tinggalkan. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini sampai jam berapa kita? 9.30. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti semuanya pengen punya istri yang tidak seperti itu, tapi bagus tidak Ustaz kalau misalnya ada niat kita untuk menolong orang-orang yang sudah terlanjur melakukan itu, sehingga nanti tujuan kita adalah untuk merubah dia menjadi lebih baik. Itu
resikonya lebih besar mana Ustaz? Apakah kita mencari yang betul-betul soleha atau Iya. Mana resikonya yang lebih baik? Resikonya lebih ringan, mencari wanita yang soleha atau wanita yang sudah turun mesin atau sudah kecelakaan. MBA, Married by Accident. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Yang paling bagus adalah wanita yang soleha. Yang bagus wanita soleha. Kenapa? Kita menikah bukan untuk kita, tapi kita menikah adalah untuk keturunan kita. Kita menikah untuk keturunan kita. Sebab sesungguhnya seorang ayah, seorang ibu, sebelum pun dia menikah, dia sudah membawa berapa bakal calon anaknya di dalam tulang sulbinya. Kalau dia melakukan yang baik, dia sudah membawa anaknya untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Tapi kalau dia bawa tempat yang tidak baik atau melakukan perkara yang tidak baik, dia sudah membawa serta anaknya untuk melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Dia sudah mengajari anaknya tidak baik. Sunnah baginda Rasul, kalau kita hendak memilih jodoh 4, yang pertama lihat kecantikannya. Seperti artis tidak? Yang kedua lihat hartanya. Dia punya apa? Punya kijang, punya kuda, atau punya bebek aja? Ini juga. Yang ketiga, lihat keturunannya. Ini keturunan siapa nih? Gatot Kaca? Gundurwo? Lihat keturunannya itu. Sebab keturunan itu cuma menentukan. Buah tidak akan pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Pohon kelapa di sini tak mungkin buahnya semerendah seberang, kecuali di bawah air. Tapi kalaupun di bawah air tetap jatuhnya di sini dulu, baru ngalir ke sana. Dan yang keempat kata baginda Rasul, pilih agama. Apa kata baginda Rasul? Kalau kau punya semuaan, pilih yang agamanya ada semuanya, kau pilih semuanya. Tapi kalaupun tidak ada, kau pilih yang agamanya lebih bagus daripada yang lainnya. Sebab kalau kau pilih agamanya, dia mendatangkan semuanya. Sampai pingin istri cantik, gantengnya luar biasa, kemarahannya lebih parah daripada Gundurwo. Anda tidak akan pernah mau. Anda pilih yang kaya, 2 bulan aja koper ditendang keluar. Apa dia bilang? Pulang kamu ke rumahmu itu. Sebagaimana kau datang ke sini tanpa bawa apa-apa, pulang juga tanpa bawa apa-apa. Menyakitkan kawan. Jatuh harkat dan martabatmu selaku suami, tak dihargai sama sekali. Kenapa? Kau pilih kaya, bukan pilih agamanya. Pilih agamanya. Sebab kalau kau pilih agamanya, cantiknya mendatangkan keberkahan, hartanya mendatangkan keberkahan, keturunannya mendatangkan keberkahan bagimu, dan kau hidup dalam keadaan berkah. Kenapa? Kau pilih perempuan yang solehah, dan kau pilih laki-laki yang soleh. Laki-laki yang baik hanya pantas untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik hanya pantas untuk laki-laki yang baik. Kalau ada laki-laki yang baik, pilih perempuan yang tidak baik, salah pilih dia. Kalau ada perempuan yang solehah, dia pilih laki-laki yang tidak soleh, salah pilih juga dia. Kenapa salah pilih? Sebab kau memilihnya bukan karena Tuhanmu, tapi kau pilih karena nafsumu. Sudah banyak kok artis tuh menikah kurang apa? Di depan Ka'bah lagi menikahnya. 3 bulan dia cerai. Kurang ganteng apa? Kurang cantik apa? Kurang duit apa? Perkaranya mereka kurang iman dan takwanya kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, Ustaz, di akhwat sudah lulus kuliah, yang mana harus dia pilih jika sudah ada yang melamar menikah dahulu atau bekerja? Ustaz, nikahlah. Kalau ada yang sudah melamar, sikat kawan, jangan tunggu-tunggu lama.
Kenapa jangan tunggu lama? Dikhawatirkan yang pertama kau meninggal dunia. Yang kedua, dikhawatirkan yang melamar ini bagus, kau tolak dia yang bagus, nanti akan datang yang buruk setudahnya. Apalagi kau mau juga. Dikhawatirkan kau nanti akan berzina, melakukan perbuatan dosa. La taqrabuz zina. Tapi kalau kau sudah punya suami, paling tidak aku akan terhindari dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Kenapa? Karena kau sudah punya tanggung jawab terhadap Allah. Siapa dia? Suamimu dan istrimu. Begitu. Nikah aja dulu kalau ada yang melamar, kecuali tidak ada yang melamar. Kalau ada yang melamar, nikah aja dulu. Baru kerja. Rizki itu kalau kita miskin, setelah kita menikah, kalau kita miskin, nanti Allah yang akan mendatangkan kekayaan. Gak usah takut. Nikah itu tidak mempersulitmu, mempermudahmu, mendatangkan keberkahan. Orang yang menikah lebih bagus sholatnya ketimbang orang belum menikah. Dia menyempurnakan agamanya. Menikah itu menyempurnakan agama. Sebab orang menikah itu lebih berat untuk sholat, untuk ibadah ketimbang orang belum menikah. Karena dia sudah punya tanggung jawab. Jangan takut untuk menikah. Yang penting ada duitnya. Nikah, tidak ada apa-apa. Apa modalmu? I love you, Pak Ustaz. Kok kira binimu itu makan I love you hari-hari? Dia makan nasi, kawan. Dan untuk beli nasi, bisakah kau beli dengan I love you? Boleh beli beras sekilo pakai I love you. Aduh, handphone pulsanya habis, kok bisa beli dengan I love you? Pakai duit, kawan. Pakai duit. Dia tidak makan I love you. Cuma kerja ya juga. Kalaupun kau takut, bahasanya kau belum punya rizki, tapi kau sudah punya semangat untuk mencari rizki, itu sudah bagus. Jangan takut, rizki nanti Allah yang ngasih. Kan di dalam hidup 3 perkara, itu rahasia Allah. Apa? Yang pertama jodoh. Rahasia Allah itu kau cari setengah mati, kau gonceng sana sini, sampai buruk jok goncenganmu, tak jadi binimu juga, diambil orang. Kenapa diambil orang? Kau tak cukup jujurannya. Begitu kau datang melamar, kau tanya, berapa jujurannya? 20 juta? Langsung turun biji matamu sebiji. Mundur teratur. Akhirnya kau kirim SMS, sampai di sini saja persahabatan kita. Semoga kau mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada diriku. Sudah mundur teratur. Sadaqallahul, tutup babnya. Jadi kalau kau sudah punya, ada orang datang melamarmu, maka kau selesaikan itu dulu, baru kau bekerja. Jangan khawatir. Cuma kalau kau punya istri, kau sanggup untuk menafkahinya, istrimu itu suruh ngurusi anak. Kalau bekerja, dia bekerja di rumah aja, tidak usah kerja di kantor. Kerja di kantor, dia kerja di kantor. Nanti kau bonceng anak orang, jadi bonceng oleh suami orang. Ketemu di jalan pulang. Biniku, kata yang bini. Suamiku. Berangkat dengan teman kantornya pulang. Jadi seperti itu. Suruh dia untuk mengurusi seorang perempuan yang soleha. Mengurusi dan membuat anaknya menjadi orang-orang hebat jauh lebih penting daripada dia menjadi karir di dalam kehidupannya. Kau berkarir luar biasa, tapi anakmu hancur semuanya. Lebih baik kau angkat karir anak-anakmu, biarlah dia membangun bangsa dan negara ini lebih hebat daripada dirimu. Tepuk tangan dia. Iya, ini wanita karir, anaknya terlantar. Jangankan anaknya, suaminya aja terlantar. Makan siang entah di mana, warung mana, makan malam di warung mana, pulang ke rumah guring sudah berangkat, sudah hilang bininya, pulang sudah ngorok bininya. Kenapa? Biasa.
Orang sibuk kecapean, apa yang akan dilayani suaminya? Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Berangkat dia tak ketemu dengan anaknya, pulang pun tak ketemu dengan anaknya. Berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tertidur. Apa yang kau dapatkan di dalam rumah tangga? Luar biasa kau punya prestasi, luar biasa kau dia mendapatkan macam-macam penghargaan. Kau berangkat ke luar negeri, berangkat kemana-mana, tapi anakmu, rumah tanggamu tak kau urus dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Suamimu cari rumput yang baru. Nah ini. Padahal prestasi yang kau raih dengan hebat dan luar biasa takkan pernah kau bawa sampai hari kiamat. Yang kau bawa keluargamu, yang kau bawa suamimu, yang kau bawa anakmu, yang kau bawa kebahagiaan yang kau tanamkan ke dalam rumah tanggamu. Buat apa prestasimu setinggi langit tapi anakmu tak kekurangan kasih sayang di dalam kehidupan? Yang pantas untuk memberikan kasih sayang adalah perempuan, karena dia punya rahim. Kalau kau tak punya rahim, makanya yang punya perasaan sebelah sono. Kalau yang di sini tak ada perasaannya. Maka yang cocok untuk merawat anaknya memang sebelah sana. Maka merawat anakmu membuat mereka hebat, jauh lebih hebat dan baik daripada kau sendiri yang hebat. Walaupun tidak salah, perempuan itu bekerja juga tidak salah, selama dia bisa menjaga dirinya dengan baik, bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga kemuliaannya dengan baik. Tidak ada masalah. Bukan berarti perempuan itu tidak usah kerja, di rumah aja. Buat apa kita kuliah? Akhirnya di rumah juga, dapur juga, anggota dewan, DPR, dapur. Nah juga. Itu dulu sahabat, banyak di zaman-zaman baginda Rasul banyak juga perempuan-perempuan yang hebat. Sayyidatina Khadijah itu luar biasa. Banyak juga tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya. Tidak salah. Cuma selama kita bisa menjaga harkat dan martabat kita selaku istri yang solehah dan menjaga kemuliaan suami, itu lebih penting daripada yang lainnya. Kalau kau bekerja nanti pada akhirnya jatuh ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mending kau tidak bekerja. Kalau kau bekerja untuk membantu suamimu, ya silahkan. Yang penting jaga diri. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita, dan Allah jadikan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diampunkan dosanya dan diwafatkan oleh Allah semuanya kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.